Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Selamat pagi dan kita patut bersyukur pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama bersekutu walaupun masih harus dengan ibadah online. Tidak mengurangi ucapan syukur kita, sukacita kita untuk memuji, meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kita, penebus kita. Pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik. Oleh pujian kita, penyembahan kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bawa hati kita puji Dia, kita sembah Dia. Bahwa Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri untuk menaikkan pujian penyembahan ini. Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Di depan tangan-Mu, lakukan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luluh, berkorban bagiku. Maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kasih-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kita mau sujud di depan tahta Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, menyatakan iman kami bahwa Engkaulah Yesus Kristus Juru Selamat kami, Tuhan kami. Terima kasih atas kasih-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapak kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan, bersama-sama dengan kami Tuhan. Urapi kami satu demi satu Tuhan. Biarlah Roh Kudus berotoritas dalam ibadah pagi hari ini. Dan semuanya ada dalam kendali-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara, di rumah masing-masing kita terus bersyukur berkat Tuhan, kasih setia Tuhan. Karena kita tahu Allah kita Allah yang dahsyat, yang penuh dengan kemuliaan, yang layak untuk kita tinggikan. Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, dengan sukacita naikkan pujian ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terpujilah Allah kita Yesus Kristus. Kita merasakan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan terus melimpah buat kita. Dan kita mau terus mengasihi Tuhan, menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan persepuluhan kita, persembahan khusus kita kepada Tuhan. Kita mau siapkan persembahan kita, persepuluhan kita, dan persembahan lainnya dengan menaikkan pujian yang menyatakan bahwa ku bawa persembahanku kepadamu Tuhan.
yang ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Silakan Diakon Denny pimpin dalam doa persembahan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu, untuk setiap pimpinanmu, untuk setiap penyertaan-Mu hari lepas hari kepada kami dalam kehidupan kami, Yesus. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami ingin belajar taat dengan memberikan apa yang terbaik oleh persembahan kami, perpuluhan kami, persembahan khusus kami. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau layakkan, sehingga dapat dipakai untuk pelayanan-Mu, khususnya tempat ini, untuk pemberitaan akan kabar kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, kami serahkan tantangan memberi, Kau memberkati dengan limpah rahmat kasih-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita telah merasakan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, dan kita mau belajar untuk terus dibentuk oleh firman Tuhan, melalui kebenaran firman-Nya yang akan mengajar kita, mendidik kita, memimpin kita sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan jiwa roh kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau nyatakan bahwa kita adalah pribadi yang mengasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Dengan segenap hati naikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Setelah kita memuji menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh sampai di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan segar. Penyertaan-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami sepanjang malam, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menjamah setiap hati kami, setiap hati umat-Mu dijamah, disiapkan, sehingga kami boleh menjadi umat yang sungguh-sungguh rindu, dan kami sungguh-sungguh Tuhan memiliki kehausan akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu, hamba menyadari penuh dengan keterbatasan. Hamba percaya pada saat ini kuasa Roh-Mu yang kudus yang menjamah, memberi hikmat, kebijaksanaan, juga Engkau yang akan memberikan pencerahan, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara ingin mengganggu, kami ikat, patahkan kuasanya, kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan hanya Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu sepenuhnya dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar pada pagi hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semuanya boleh mengalami satu penyertaan Tuhan, sehingga kabar baik, sukacita dan damai sejahtera yang senantiasa Bapak Ibu alami. Dan pagi hari ini mari bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Mari Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, kita boleh menyiapkan Alkitab kita bersama-sama untuk kita boleh menyimak, membaca firman Tuhan, dan kita akan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Begini bunyi firman Tuhan, Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8, firman Tuhan berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Puji Tuhan. Sungguh Bapak Ibu Saudara, ini satu kebenaran firman Tuhan yang sangat indah yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca dari sebuah artikel. Di Amerika ada sebuah survei yang diadakan oleh Edna Medford, yang di dalam survei itu mengatakan ada satu data yang disampaikan oleh para sejarawan di Amerika, bahwa seorang presiden yang namanya Abraham Lincoln, itu presiden Amerika yang ke-16, dipandang oleh para sejarawan itu sebagai seorang presiden yang berhasil. Bapak Ibu Saudara, presiden yang berhasil. Mengapa demikian? Karena di era kepemimpinan seorang presiden Abraham Lincoln, Amerika mencapai satu kemajuan baik secara ekonomi, kemudian juga stabilitas politik yang terjaga. Bahkan ada satu pencapaian yang sangat luar biasa, yaitu perbudakan itu bisa dihapuskan, juga bisa mengadakan satu rekonsiliasi dari setiap faksi-faksi yang pada waktu itu ada benih-benih perpecahan yang terjadi di Amerika. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah diteliti atau setelah diperhatikan oleh orang-orang dekat Abraham Lincoln, oleh para pembantunya, apa sih sesungguhnya yang menjadi rahasia, yang menjadi kunci seorang pemimpin besar ini mengalami satu keberhasilan ketika memimpin satu bangsa yang besar, satu bangsa yang begitu luar biasa, yang pengaruhnya begitu dominan di seluruh dunia pada masa itu. Satu hari, seorang pembantunya yang sangat dekat melihat dengan mata kepala sendiri ketika seorang presiden Abraham Lincoln ada di Gedung Putih, ada di tempat bagaimana dia bekerja. Di satu siang didapati bahwa dia sedang berlutut, dia sedang berdoa di sisi ranjangnya. Dan yang dikatakan di dalam doanya yang didengar oleh para pembantunya adalah, dia berdoa, "Ya Tuhan Yesus, berikan kepada hamba-Mu ini kemampuan untuk memimpin, untuk mengelola, untuk membawa Amerika, supaya negara Amerika ini boleh menjadi negara yang maju, negara yang di dalamnya ada banyak orang yang mengasihi Tuhan." Bapak Ibu Saudara, dia seorang presiden, seorang kepala negara, bukan negara kecil tapi negara besar, negara yang pengaruhnya begitu luar biasa. Tetapi dengan rendah hati, dia selalu berdoa, dia selalu menyandarkan hidupnya, dia selalu mengandalkan Tuhan Yesus sendiri yang memimpin kehidupannya ketika dia memegang tampuk pemerintahan sebagai presiden Amerika. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, jauh sebelum presiden Amerika Abraham Lincoln memiliki satu rahasia bahwa letak keberhasilannya adalah bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Allah di dalam Yeremia pasalnya 17 ayatnya yang ke-7, di situ firman Tuhan mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan."
Kenapa seorang Nabi Yeremia kemudian menulis hal ini? Mengapa Allah memberikan pesan melalui Nabi Yeremia seperti ini? Karena didapati pada waktu itu bangsa Israel, khususnya orang-orang Yehuda, di mana orang-orang Yehuda sudah berpaling kepada berhala-berhala. Di dalam Yeremia 17 ayatnya yang kedua, hatinya sudah condong bukan kepada Allah Israel, tetapi kepada kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, kepada berhala-berhala, sehingga Allah menegur dengan keras. Allah mengingatkan melalui hambanya, melalui Nabi Yeremia, supaya orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda, kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan dari situlah sesungguhnya ada pemulihan, ada kebangkitan, ada kemenangan yang boleh terjadi di tengah-tengah orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ada banyak pilihan bagaimana kita memanage menjalani hidup. Tetapi sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kita mengambil satu pilihan, tentunya di dalam kehidupan kita tidak ingin bersandar kepada pengertian sendiri, tetapi kita mau belajar pada pagi hari ini bagaimana hidup mengandalkan Tuhan, hidup menaruh pengharapan kepada Tuhan, hidup bersandar kepada Tuhan. Itulah hal yang sangat penting yang perlu kita renungkan, kita terima, dan kita lakukan pada pagi hari ini. Di sini Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa mengandalkan Tuhan itu berasal dari kata Ibrani batak, yang artinya lebih confident atau lebih percaya diri, lebih yakin, lebih merasa nyaman, merasa aman, lebih percaya atau mempercayakan diri. Mempercayakan diri sepenuhnya, tentunya kehidupan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada pengertian kita sendiri, bukan kepada pengalaman-pengalaman kita sendiri, bukan kepada harta kekayaan yang kita miliki, bukan kepada pangkat dan kedudukan yang mungkin sekarang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bagaimana kita harus percaya, mempercayakan diri, sehingga kita merasa aman, yakin kepada Tuhan dengan tidak bimbang dan tidak ragu-ragu. Ketika kita mempercayakan diri kepada Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini firman Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang ke-8, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan, akan berbahagia di hadapan Tuhan. Sehingga di sini digambarkan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau berbicara air adalah berbicara kehidupan. Tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa bertahan tanpa adanya air. Semua membutuhkan air. Hewan, manusia, binatang, semua membutuhkan air. Beberapa hari yang lalu saya memindahkan beberapa bunga ke dalam pot, dan itu perlu disirami karena kan akar-akarnya harus mendapatkan asupan makanan dari tanah yang baru yang kemudian saya ganti. Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan ketika kita terlambat untuk menyiram bunga atau tanaman itu pasti akan layu, akan kering, dan pada akhirnya akan mati. Disinilah kita digambarkan sebagai pohon yang kemudian harus ditanam di tepi aliran air. Berbicara air, berbicara juga sumber kehidupan, dan sumber kehidupan itu adalah Yesus sendiri.
bagaimana kita harus ditanam, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus menerima asupan makanan, asupan sumber, supaya kita bisa bertahan hidup dari Yesus sendiri, dari firman-Nya, supaya kita tetap bisa hijau, kita bisa tetap bertumbuh. Saudara, kalau saya memperhatikan di tepi-tepi sungai, biasanya ketika musim kemarau, meskipun ya di ladang-ladang ataupun di sawah, di lereng-lereng gunung semuanya kering, tetapi yang ada di pinggiran sungai tanamannya tetap terjaga, rumputnya tetap hijau, tanamannya yang ada di situ mungkin tanaman-tanaman keras, sayur-sayuran dan lain sebagainya, tetap bisa bertahan hidup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah pentingnya bagaimana di dalam kehidupan kita dapat merambatkan akar-akarnya, akar-akar kehidupan kita ke tepi batang air. Bagaimana kita bisa membawa hidup, kita bisa merambatkan kehidupan kita bisa menancapkan kehidupan kita, iman, percaya Bapak Ibu, seluruh jemaat kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka dengan demikian, di sini dikatakan, setelah kita merambatkan akar-akar kehidupan kita ke tepi batang air, kita akan kuat, kita akan tetap tumbuh, kita akan tahan terhadap berbagai macam goncangan. Kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, di bawahnya itu dikatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara, tentunya kalau berbicara panas terik itu berbicara tentang hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar, hal-hal yang tidak enak. Kalau berbicara panas terik itu berbicara tentang suhu yang panas. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita tidak berjalan linear, enak dan enak. Di satu titik kita menghadapi tantangan, di satu titik kita menghadapi sakit penyakit, di satu titik kita menghadapi persoalan, di satu titik kita menghadapi kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi ketika hidup kita ini menyatu dengan Tuhan Yesus, akar-akar hidup kita sampai ke batang air, sampai kepada firman, kita mendapatkan asupan firman, kita mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan, meskipun kita menghadapi berbagai macam yang sulit dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita semuanya akan tetap bisa bertahan, akan tetap bisa kuat. Mungkin sudah berulang kali disampaikan satu ya boleh dikatakan ilustrasi, orang-orang yang menanam pohon kurma yang ada di padang gurun, itu biasanya biji kurmanya itu dimasukkan ke dalam tanah, dan kemudian bukan kemudian hanya ditutupi dengan tanah dan pasir, tetapi atasnya itu dikasih batu. Supaya apa? Supaya tumbuhnya akarnya dulu. Akarnya masuk ke dalam, tumbuhnya ke dalam dulu. Memang tidak kelihatan, tetapi sangat menentukan. Dan ketika terus akar itu mencapai mata air, maka dia akan menjadi satu pohon yang kuat, pohon yang tidak mudah tumbang, yang tidak mudah mati. Makanya meskipun ada di padang gurun, kalau panas-panasnya luar biasa, kalau dingin-dinginnya luar biasa, kalau badai kencangnya luar biasa, pohon itu akan tetap berdiri kokoh, berdiri teguh, bahkan bisa menghasilkan buah yang terus menerus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Dalam artian apa? Dalam segala kesulitan, tantangan,
masalah yang dihadapi, Bapak Ibu Saudara, tetap pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan yang tetap menaungi sehingga diberikan senantiasa kekuatan dan kemenangan. Kemudian yang daunnya tetap hijau, ada sukacita, ada damai sejahtera, tidak layu, tidak patah semangat, tidak putus asa, tetapi mengalir bagaimana sukacita, bagaimana damai sejahtera, bagaimana kesegaran hidup yang bisa dinikmati, yang bisa dialami setiap kita orang-orang percaya. Itu yang sangat penting Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Kemudian yang tidak khawatir dalam tahun kering, mungkin ini hampir sama. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kita ada berbagai macam musim yang mungkin terjadi, ya. Kadang enak, kadang ada masalah, kadang ada persoalan, kadang ada tantangan, kadang ada kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada kekhawatiran, karena kita percaya pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan. Ketika hidup kita menancap, akar kita menancap kepada firman Tuhan, akar hidup kita menancap kepada Sang Sumber hidup, Tuhan Yesus sendiri, maka pada akhirnya dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika hidup kita diproses, tetap menghasilkan buah, tetap bisa mempermuliakan Allah. Di tengah-tengah masalah tetap bisa mempermuliakan Allah. Di tengah-tengah sakit penyakit tetap bisa mempermuliakan Allah. Di tengah-tengah proses kehidupan yang terjadi, tidak menyalahkan Tuhan, tidak bersungut-sungut. Tetapi Bapak Saudara, senantiasa kemudian muncul sebagai emas murni, levelnya semakin naik, levelnya semakin dewasa, dan akhirnya apa? Akhirnya melalui buah-buah itu kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau berbicara buah, bukan hanya berbicara tentang kehidupan yang diberkati, kehidupan yang berkecukupan, kehidupan yang berkelimpahan, memang itu bagian daripada berkat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa bertahan, kita bisa berkemenangan, kita bisa lulus di dalam ujian, kita bisa lulus di dalam proses Tuhan, pembentukan Tuhan. Itu merupakan buah-buah yang bisa kita hasilkan, yang mempermuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, diberkati, berbahagia orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saat ini saya berikan 2 contoh di dalam tokoh Alkitab yang mungkin bagi Bapak Ibu sudah seringkali kita mendengar kisah daripada 2 contoh yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana 2 contoh di dalam tokoh Alkitab ini hidupnya adalah mengandalkan Tuhan. Siapa mereka? Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah seorang Yusuf. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-37 sampai ayat Kejadian 37 sampai Kejadian 42 itu mengisahkan bagaimana perjalanan kehidupan, paling tidak bagaimana seorang Yusuf itu diproses, Yusuf itu dibentuk, Yusuf itu disiapkan menjadi seorang yang berhasil, seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tetapi memang prosesnya tidak enak Bapak Ibu Saudara, prosesnya luar biasa. Coba kita akan memperhatikan dalam Kejadian. Mari kita lihat. Saya ingin membacakan beberapa ayat untuk Bapak Ibu semuanya. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Kejadian pasalnya yang langsung 39. Ayatnya yang kedua.
Yang ketiga, saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ini memang Yusuf sudah sampai ke Mesir. Dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya. Sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam sumur. Karena kebencian saudara-saudaranya yang begitu luar biasa sehingga Yusuf diperlakukan demikian. Kemudian ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil dalam segala yang dikerjakannya, ayat 4, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, rumahnya Potifar dipercayakan, seisi rumahnya dipercayakan kepada Yusuf, seorang budak itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Perhatikan, karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi indikasi bahwa seorang Yusuf itu seorang yang mengandalkan Tuhan? Kalau kita memperhatikan di sini, bagaimana dia ditolak oleh saudara-saudaranya, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual sebagai budak, dia difitnah oleh istrinya Potifar, dia masuk dalam penjara, semuanya dilewati, semuanya dijalani, dan tidak ada satu kata pun di dalam Alkitab yang mengatakan seorang Yusuf itu kemudian bersungut-sungut, berontak, tidak terima. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau kita memperhatikan, memang jalannya begitu terjal, dia harus melewati semuanya itu. Ya, mimpinya pertama ketika dia sampaikan apa yang dialami, yang mimpinya seorang Yusuf disampaikan kepada saudara-saudaranya, disampaikan kepada orang tuanya, bahwa dia melihat berkas-berkas gandum. Ketika dia sedang menyapit gandum, kemudian berkas-berkas saudara-saudaranya itu sujud menyembah. Dia melihat matahari, bulan dan bintang, ke-12 bintang, yang kemudian disampaikan juga kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau akan menjadi raja atas kami? Apa yang jadi mimpi oleh seorang Yusuf itu begitu tinggi, begitu luar biasa, tetapi kenyataan hidupnya begitu curam, begitu nestapa, prosesnya begitu luar biasa. Tetapi seorang Yusuf tidak pernah mengingkari Tuhan, tidak pernah keluar dari firman Tuhan. Akhirnya ketika dia ada di dalam penjara, saudara-saudara, dia dipertemukan dengan juru minum dan juru roti kerajaan Mesir yang dipimpin oleh seorang raja yang namanya Firaun. Bapak Ibu Saudara, ketika juru roti dan juru minum ini kemudian bermimpi, mereka kebingungan karena tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpi itu. Dan akhirnya ketika bertemu dengan seorang Yusuf di penjara, mereka kemudian bertanya kepada Yusuf supaya Yusuf bisa mengartikan apa yang jadi arti mimpi yang dialami oleh juru roti juga juru minum kerajaan Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Allah di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-8, di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi
tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu Yusuf berkata kepada mereka, perhatikan bersama-sama, bukankah Allah, perhatikan, yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Bapak Ibu Saudara, siapa yang mengartikan mimpi? Yang mengartikan arti mimpi, juru minum dan juru roti Raja Firaun adalah Yusuf sendiri. Tetapi bukti bahwa Yusuf mengandalkan Tuhan, dia mengatakan apa di dalam ayatnya yang ke-8 itu? Bukankah Allah yang menerangkan mimpi? Bapak Ibu Saudara, Yusuf memang yang mengartikan, tetapi dia mengakui kedaulatan, hikmat yang datangnya dari Allah, sehingga dia bisa mengatakan demikian. Kemudian di dalam Kejadian 41 ayatnya yang ke-16, di sini firman Tuhan mengatakan demikian, Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Firaun bermimpi juga tentang apa yang akan terjadi kepada kerajaan Mesir, ternyata pada waktu itu Yusuf bisa mengartikan apa yang menjadi mimpi seorang Raja Firaun. Sehingga Bapak Ibu, akhirnya seorang Yusuf diangkat menjadi seorang Perdana Menteri, orang kedua, seorang bukan orang Mesir, tetapi dia orang Ibrani, dia adalah orang Israel, tetapi pada waktu itu dia diangkat menjadi raja muda atau seorang Perdana Menteri. Karena apa? Hidupnya berhasil, hidupnya diangkat oleh Tuhan karena dia mengandalkan Tuhan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, mari kita belajar dari Daud. Dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-29, mari kita akan memperhatikan contoh yang kedua, bagaimana seorang Daud boleh menjadi contoh bagi kita bagaimana hidup mengandalkan Tuhan. 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-29, begini bunyi firman Tuhan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Seorang Daud berdoa atas dasar firman Tuhan, bahwa apa yang dialami, apa yang dinikmati, apa yang terjadi di dalam hidupnya adalah sungguh-sungguh datang dari Allah sendiri, bukan dari kehidupannya, bukan dari hasil usahanya semata-mata. Memang Daud melakukan bagiannya, tetapi di sini Bapak Ibu Saudara jangan lupa bahwa Allah lah yang bekerja begitu luar biasa di dalam kehidupan seorang Daud, sehingga Daud boleh mengalami pertolongan Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan, mengalami kemenangan yang terjadi di dalam seluruh kehidupannya. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-44. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-43 dan 44. Ini yang menjadi satu bukti bahwa seorang Daud adalah seorang yang mengandalkan Tuhan.
ketika dia berperang melawan Goliat, berperang melawan panglima orang Filistin yang ditakuti, bahkan Saul pun tidak berani, seorang Raja Saul tidak berani untuk melawan Goliat. Ayat 43 dan 44, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu maksud saya, kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Kemudian ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bapak Ibu Saudara, Daud memang berpengalaman luar biasa ketika menggembalakan kambing domba, ketika ada binatang buas yang menyerang kambing dombanya, ada singa, bahkan singanya ditangkap, singanya bisa dibunuh dengan tangan kosong. Secara keahlian memang Daud punya keahlian, Bapak Ibu Saudara, ketika dia berpengalaman menggembalakan kambing domba. Tetapi di sini ketika menghadapi orang Filistin, ketika menghadapi seorang Goliat, apa yang dikatakan? Ini yang menunjukkan bahwa hidupnya mengandalkan Tuhan, bukan dengan tombak. Aku mendatangi engkau itu bukan dengan tombak, bukan dengan lembing, bukan dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu Saudara, betapa seorang Daud mengandalkan Tuhan. Memang dia membawa ketapel, dia membawa batu. Itulah bagian yang dikerjakan oleh seorang Daud. Daud melakukan bagiannya dan Allah juga mengerjakan bagiannya yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib. Dengan batu, seorang Goliat, kalau bahasa sekarang dengan ketapel, seorang yang tinggi besar, seorang yang sudah membuat orang-orang Israel kalang kabut, Raja Saul saja sudah keder, tetapi oleh seorang penggembala domba yang disertai Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, semuanya bisa diselesaikan, semuanya bisa dikalahkan, sehingga Daud bisa berkemenangan. Apa yang menghadang kehidupan kita? Apa yang sekarang kita hadapi? Mungkin kita menghadapi masalah persoalan yang begitu besar, yang begitu berat menurut pandangan manusia. Jangan melihat dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita andalkan Tuhan, karena kekuatan Tuhanlah, kuasa Tuhanlah yang menyertai kita, sehingga kita boleh mengalami kekuatan dan kemenangan di dalam hidup Bapak Ibu kita semuanya. Kesimpulannya, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya akan dibuat Tuhan berbahagia, berhasil ketika kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri, tetapi dari pengalaman-pengalaman tokoh Alkitab yang mengandalkan Tuhan, meskipun kalau kita memperhatikan bersama-sama apa yang dikatakan oleh seorang Raja Daud,
Mazmur 23 ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya, karena Engkau, karena Tuhan besertaku. Itulah rahasia kemenangan yang boleh didapat oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, seberapa besar, seberapa berat tantangan, masalah, persoalan yang kita hadapi, andalkan Tuhan, jangan andalkan diri sendiri. Kalau andalkan diri sendiri, kita akan gagal, kita akan kesulitan, kita akan mengalami kekalahan. Tetapi kalau mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan, keberhasilan. Bersama Dia, bersama Yesus, kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan dalam hidup kami tidak berjalan mulus, kami tidak berjalan enak, tetapi seringkali tantangan, masalah, persoalan, ujian hidup ada dalam hidup kami. Tetapi kami mau belajar, kami mau menaruh percaya kami hanya kepadamu dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Beri kami kekuatan, hikmat, tuntunan melalui kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami tidak pernah beranjak dari Engkau, tetapi tetap setia sampai akhir. Terpuji nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, Gembala Sidang dan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo turut bersimpati atas berpulangnya almarhumah Ibu Suparmi, ibunda dari Ibu Tommy. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, penghiburan melalui kuasa Roh Kudus. Kemudian yang kedua, sejak hari Rabu yang lalu, Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yosua Nugroho sedang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat supaya Bapak Gembala segera dipulihkan dan boleh bersama-sama dengan kita melayani Tuhan. Dan mari untuk setiap KPW bisa ambil bagian dalam pelayanan sosial yang akan diserahkan kepada panitia sosial, yaitu Ibu Rusdi Ismoyo. Yang ketiga, menghimbau seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada dan terus mendukung di dalam doa untuk pemulihan kondisi bangsa dan negara kita, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi. Bapak Ibu bisa terus mendukung dalam doa di hari Jumat jam 20 atau jam 8 malam, serentak dari rumah masing-masing. Kemudian yang keempat, PAUD dan TK Bintang Kasih masih membuka pendaftaran siswa didik baru. Pendaftaran dapat melalui Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 189 4224 dan Ibu Yohana dengan nomor kontak 08222 538 6373. Juga mohon kesediaan jemaat untuk memberitahukan keberadaan PAUD dan TK kita kepada tetangga, kerabat, saudara, sehingga akan lebih banyak lagi anak-anak yang bersekolah yang bergabung di PAUD maupun TK Bintang Kasih. Kemudian yang kelima, gereja mengajak jemaat untuk tekun setia Bapak Ibu melaksanakan doa Daniel. 3 kali sehari kita berdoa supaya Bapak Ibu semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan Yesus. Kemudian yang keenam, segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu semuanya yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Saudara Yonatan Odrikohan Cahyono dari Pucang Gading.
kemudian Bapak Timotius Subur, Saudari Sherly Afrila Hermawan, kemudian Ibu Elizabeth Priskilawati, dan yang terakhir Saudara Immanuel Eben Mariot. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan tetap setia mengiring Tuhan, dan Bapak Ibu senantiasa menjadi berkat. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sepekan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Agustus, untuk hari Minggu jam 6:30 ada ibadah umum secara online, kemudian jam 8 sekolah Minggu Indria sampai Madya secara online, dan jam 11 ada sekolah Minggu Tunas Muda sampai Pemuda secara online. Selasa jam 19.30 ada doa Hana, doa kaum wanita secara online. Kemudian hari Rabu saya mengundang Bapak Ibu supaya mengikuti doa dan pujian secara online jam 6 sore. Hari Jumat jam 20 doa serentak dari rumah masing-masing, dan hari Sabtu jam 17.30 PKMB Alfa secara online, dan jam 19 PKMB online. Hari Minggu yang akan datang tanggal 18 Agustus sama kegiatannya dengan hari Minggu yang kita jalani hari ini. Untuk pelayanan konseling, Bapak Ibu bisa datang ke gereja dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosua Nugroho dan saya di hari Selasa sampai hari Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang, dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Itulah Bapak Ibu yang saya kasihi, beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Jangan lupa juga saya menghimbau Bapak Ibu semuanya untuk dengan rajin, dengan setia membayar iuran Pangrukti Layon supaya tidak menumpuk nanti di akhir tahun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya, dan mari kita akan akhiri pada saat pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa dan saya akan menutup di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong, memberkati, mengurapi dalam ibadah kami, khususnya kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini, supaya itu semuanya boleh terus membangun, menguatkan, mengingatkan, memotivasi, sehingga hidup kami semakin kuat dan teguh di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, hidup kami adalah hidup yang mengandalkan Engkau, mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Tlogomulyo. Tuhan terus menjamah, memberkati, mengurapi, menopang, sehingga gereja ini boleh terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami serahkan jemaat-jemaat-Mu, Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, supaya terus Tuhan mengenal Engkau, hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu, semakin taat dan setia di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih. Hamba juga berdoa menyerahkan untuk para pemimpin kami, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Engkau mengurapi, memberkati, menjamah seluruh kehidupannya. Kalau saat ini sedang sakit di rumah sakit Elizabeth, Tuhan menjamah kuasa-Mu yang melawat hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dipulihkan, disembuhkan, setiap sakit penyakit diangkat. Dan Bapak Gembala boleh bersama-sama dengan kami untuk boleh mengajar, mendidik, menggembalakan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Engkau memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan. Engkau menolong dalam seluruh kehidupannya, supaya dalam karya penggembalaannya semakin dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Kami serahkan untuk para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD. Kami serahkan pengurus yayasan, kami menyerahkan pelayan-pelayan-Mu, para pendoa yang senantiasa giat berdoa siang dan malam. Engkau mengurapi, memberkati, supaya mereka terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Kami berdoa Engkau memberkati. Untuk perizinan, untuk TK kami percaya Tuhan Engkau terus menolong,
supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar karena pertolongan dan karena kemurahan-Mu. Kami serahkan juga untuk penambahan murid-murid baru, Tuhan juga memberkati supaya semakin banyak orang-orang yang boleh menyekolahkan anaknya di tempat ini, baik melalui TK maupun melalui PAUD ya Tuhan, sehingga kami boleh menyiapkan generasi-generasi yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk goal kehadiran gereja 350 jiwa, goal persembahan 54 juta. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Mu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan juga untuk setiap, oh Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang saat ini sakit secara jasmani. Kami serahkan Ibu Angel dalam tangan kuasa-Mu. Mohon jamahan kuasa-Mu atas Ibu Angel, sehingga Bu Angel boleh mengalami pemulihan, kesembuhan. Kuasa-Mu yang menjamah, kuasa-Mu yang memulihkan. Kami serahkan Bapak Budi Wibowo, Engkau terus menjamah, diberi kekuatan, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Bapak Yeskel Sunardi, Ibu Yohanes Haryanto, kami menyerahkan juga untuk kesempurnaan Tuhan pemulihan Bapak Tarmuji. Kami menyerahkan Pak Yunus Amin Priyadi, Ibu Hariningsih. Kami menyerahkan Ibu Puhen. Kami menyerahkan Bapak Paulus Sarmo yang sakit jantung, dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Kuasa darah-Mu yang menjamah, bilur-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya dan mengucap syukur Engkau juga terus menyembuhkan Bapak Gideon Yatman, mengucap syukur yang sudah pulang dari rumah sakit. Engkau terus Tuhan menjamah, memberkati, memulihkan, bekas operasinya disembuhkan dalam nama Yesus dan segera mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk Bapak Joko Purnomo, Tuhan, Ibu Rosi, mengucap syukur untuk keluarga Bapak Rudi Sulistiawan sekeluarga. Kami mengucap syukur yang Tuhan sudah sembuhkan. Kami juga terus berdoa buat anak-anak-Mu yang sekarang masih bergumul karena sakit. Anak Marcel, anak Devarel, kami juga serahkan ya Tuhan untuk Bapak Ferry Sitorus dan istrinya, segera dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menjamahnya. Terima kasih Tuhan, yang berulang tahun kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberikan umur panjang, kesehatan, kesuksesan, damai sejahtera, dan mereka terus setia mengiring Engkau sampai pada garis akhir. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati bangsa ini segera mengalami pemulihan, pandeminya semakin turun dan terkendali, karena kami percaya kuasa-Mu yang menaungi bangsa kami, kuasa-Mu yang, oh Tuhan Yesus, melawat bangsa kami, sehingga pandemi ini segera berakhir Tuhan. Engkau menjamah Bapak Presiden dan seluruh kabinetnya, para pembantu-pembantunya, kepala-kepala daerah, semuanya bersinergi Tuhan, supaya semuanya boleh Tuhan bekerja sama untuk menanggulangi bahaya virus corona. Engkau juga memulihkan, memberikan senantiasa ketenangan, damai sejahtera, dijauhkan dari segala huru-hara, kekerasan, demonstrasi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keamanan, kami berdoa untuk pemulihan ekonomi, kami berdoa juga untuk situasi kondisi politik supaya semuanya terkendali dan semuanya tetap aman, tentram dan damai. Setiap roh kekerasan, orang yang ingin menghasut, memecah belah, baik itu radikalisme, terorisme, kami ikat, patahkan dalam nama Yesus. Semuanya dipatahkan, digagalkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat pagi hari ini, menyerahkan untuk kota Semarang dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus mengucap syukur di mana kota Semarang pandeminya terus turun Tuhan. Kami terus berdoa, biarlah Engkau yang menjamah seluruh kota ini, supaya kota ini segera bisa, oh Tuhan Yesus, normal kembali ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati, mengurapi, menjamah untuk Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Engkau senantiasa menolong. Demikian juga daerah Telogo Sariwetan di mana gereja-Mu berada. Engkau memberkati supaya daerah ini terus kondusif,
aman, tentram, hubungan antara masyarakat dengan gereja terjalin dengan baik. Kami berdoa untuk Bapak Lurah, LPMK, Babinsa, Bapak RW, Bapak RT, semuanya diurapi, diberkati, dan hubungan kami semakin hari semakin baik ya Tuhan. Tidak ada satu ganjalan apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu dalam setiap pergumulan, dalam setiap perjuangan hidup mereka yang sedang mereka jalani. Kami menyerahkan Tuhan dalam setiap pengiringan kepada Tuhan, biarlah tetap teguh dan kuat dalam menghadapi tantangan persoalan hidup. Kami berdoa untuk yang bekerja, mencari nafkah. Kami berdoa buat yang usaha, kami berdoa yang jualan, yang merintis usaha, yang sebagai karyawan, semuanya diberkati, semuanya oh Tuhan Yesus terpelihara di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohonkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami damai, sejahtera, dan sukacita. Keluarga lepas keluarga boleh dijamah sehingga terjadi suasana surgawi. Suami istri saling mengasihi dan mencintai ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau terus memberkati seluruh jemaat-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah engkau beribadah dengan tekun, setia, taat di hadapan Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menaungi kehidupan Bapak Ibu semuanya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.